Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya Isrina Sumia. Insya Allah pada kesempatan ini akan membahas soal isu yang sedang ramai di jagat Facebook, khususnya di KBM, terkait tentang isu plagiasi yang dilakukan oleh Fisilmi Hamidah dari buku karangan Bunda Maria Asarjono yang berjudul Sekar dan juga Dahlia ke dalam bukunya Canting. Pasti tentunya ini kabar yang sangat mengejutkan bagi kita semua, karena seperti yang kita ketahui bahwa Mbak Fisilmi Hamidah tidak sebelumnya sudah menerbitkan beberapa karya dan hampir semuanya karyanya adalah bestseller. Terlepas dari masalahnya Fisilmi Hamidah yang tentunya sedang bermasalah dengan beberapa pembaca dan juga banyak sekali orang-orang yang tersinggung dengan kata-katanya yang terlalu tendensius itu, saya hanya bisa mendoakan semoga permasalahan antara Mimi juga dengan beberapa pembaca dan dengan beberapa orang lainnya itu segera terselesaikan, baik secara keluarga, supaya tidak ada masalah baik di dunia dan di akhirat. Oke, yang akan kita bahas adalah hanya tentang tuduhan plagiasinya aja. Tuduhan terhadap Fisilmi Hamidah yang bahwa dia telah memplagiat buku karangan Maria Asarjono yang berjudul Sekar dan Dahlia. Nah, kebetulan kemarin saya sudah sempat membeli di Shopee ya kedua buku ini. Ini ada Sekar dan juga Dahlia. Kita akan bahas satu persatu juga dengan Cantingnya karya Mbak Fisilmi Hamidah. Ini kita akan bahas keseluruhan ya. Oke, pertama-tama mungkin saya akan bahas dari segi fisik buku dulu ya. Fisik buku dari bukunya Mbak Fisilmi yang berjudul Canting ini ukurannya 14 x 20 cm. Ini buku-buku novel era zaman sekarang memang ukurannya kebanyakan memang seperti ini ya, dengan ketebalan 360 halaman. Oke, teman-teman yang udah punya pasti sudah tahu ya. Fontnya 12 ya. Jadi kita bisa lihat ya, dengan spasi-spasinya juga teman-teman bisa lihat. Jadi yang saya ingin tunjukkan di sini adalah supaya kita bisa tahu ketebalan dan kita bisa membayangkan isinya. Oh, ternyata punyanya Mbak Mimi lebih banyak dibandingkan punyanya Bunda Maria. Sekarang kita beralih ke buku Sekar. Ini karangan Bunda Maria. Ini ukuran bukunya ini 12 x 17 cm ya. Ini buku saku, buku pas untuk saku biasanya sering dibawa-bawa. Memang buku-buku lawas ukurannya seperti ini dengan ketebalan 225 halaman. Fontnya seperti ini ya, sama 12 ya. Spasinya teman-teman bisa lihat sendiri ya, jarak spasinya. Jadi kurang lebihnya sama ya, antara font dan juga jarak spasinya sama. Terus kemudian Dahlia ukuran bukunya sama dengan Sekar, 17 x 12 cm. Terus kemudian juga tebal halamannya 200 halaman. Ukuran spasi dan fontnya sama ya. Oke. Baik teman-teman, semoga tadi ukuran tadi bisa menjawab beberapa isu yang mengatakan bahwa Fisilmi Hamidah melakukan plagiasi 100%. Dari ukuran bukunya saja sudah kelihatan. Rasa-rasanya tidak mungkin kalau ini diplagiasi 100%. Pasti ada tambahan atau mungkin yang punya Fisilmi ini lebih banyak. Tetapi kita akan lebih eksplisit lagi supaya lebih detail lagi melihat apa benar ada yang plagiat oleh Fisilmi Hamidah. Kita akan kupas. Yang pertama kita akan kupas Dahlia terlebih dahulu ya. Ini menurut beberapa teman katanya ada beberapa narasi yang diambil oleh Mbak Mimi kemudian dipindahkan ke dalam novel Cantingnya. Oke, saya tidak menemukan satupun persamaan dari kedua novel ini, dari segi narasi, terus kemudian paragraf dan lain-lain ya, diksinya juga tidak ada. Dan kita akan bahas mulai dari ide dulu ya. Ide dari Dahlia dan Canting ini sama-sama berbeda, sangat jauh berbeda.
ide dari Canting ini mengusung tentang ide besarnya saja ya, seorang anak majikan yang mencintai anak pembantu ya di sini ya, sehingga mereka akhirnya menikah dan berjodoh. Sedangkan Dahlia ini adalah seorang anak pengusaha yang dijodohkan dengan anak pengusaha lainnya. Sayangnya Dahlia lebih memilih untuk mencintai kakak angkatnya. Ini jelas berbeda ya. Keduanya memiliki ide yang sangat menarik, jadi tidak bisa disamakan. Keduanya memiliki kelebihan masing-masing dan memiliki daya pikat masing-masing. Jadi ide tidak sama ya. Lalu kemudian lanjut lagi kita mulai ke alur plot. Tidak ada yang sama karena yang tadi namanya ide itu biasanya ide besar itu mempengaruhi ke alur dan plot biasanya. Alur dan plotnya tidak ada yang sama. Saya perhatikan dari awal. Saya sudah baca dan ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu, hampir 1 minggu saya baca ketiga novel ini. Ini tidak ada yang sama ya. Terus kemudian juga jika teman-teman menganggap bahwa ada satu narasi yang sama, saya rasa dua kepala pasti hasilnya akan berbeda. Meskipun paragraf misalnya ada beberapa kata atau kalimat yang sedikitnya sama di sana, pasti dalam satu paragraf titik dan komanya saja pasti berbeda untuk dua kepala gitu ya. Jadi sulit untuk kita menilai bahwa ini adalah hasil plagiat. Terlalu dini menurut saya dan terlalu terburu-buru ya. Baik, jadi untuk Dahlia, karena menurut saya ini tidak ada kesamaan sedikit pun, saya tidak terlalu menganggap bahwa ini adalah hasil plagiat, jadi saya skip saja. Oke, jadi ini adalah hasil review saya. Bagi teman-teman yang mungkin merasa bahwa Dahlia ada kecocokan dengan Canting, monggo silahkan dibuktikan. Saya sudah mencari semuanya, ini tidak ada kesamaan ya. Dan ini bisa saya pertanggungjawabkan ya, hasil ucapan saya ini ya, hasil review saya ini. Kita langsung skip aja Dahlia karena memang tidak ada dari segi ide, plot, alur semuanya berbeda. Saya lebih cenderung ke Sekar. Oke. Ini dia Sekar karangan Bunda Maria Asarjono juga. Pertama kali saya baca sinopsisnya, saya sudah menduga, apa iya Mbak Fisilmi melakukan plagiat gitu ya. Kalau sinopsis udah sama begini, apa bisa dikatakan plagiat gitu ya. Tapi rasanya tidak elok juga kalau semisalnya saya tidak beli dan saya tidak baca bukunya terlebih dahulu gitu ya. Hanya menyimpulkan dari sinopsisnya saja. Dari garis besar ide, ini memang sangat sama gitu ya. Ini kisah tentang jika Canting seorang anak majikan yang mencintai anak pembantu. Dan kalau yang Sekar juga sama, anak pembantu yang mencintai anak majikannya, gayung bersambut lah ya. Ini juga gayung bersambut. Terus kita akan bedah keduanya, kesamaan apalagi yang bisa kita ambil dari kedua novel ini ya. Selain tentunya teman-teman sudah pasti tahu, nama tokoh utama dalam kedua novel ini sangat sama, Sekar ya. Di sini novel Maria Asarjono berjudul Sekar dengan nama tokoh Sekar, sedangkan Canting nama tokoh perempuannya juga Sekar. Selain itu juga, keduanya juga berlatar tentang budaya Jawa ya. Namun memang yang lebih kuat budaya Jawanya adalah Canting. Ya. Sedang Sekar hanya mengambil adab budaya Jawa yang masih dipakai di novel ini adalah kisah tentang seorang selir ya. Jadi kebudayaan Jawa lama yang masih dipakai oleh para bangsawan Jawa di sini adalah seorang selir. Selir itu seorang wanita yang dinikahi tetapi tidak mendapatkan hak-hak sebagai seorang istri. Nah, itu selir ya. Jadi kasihan sekali ya. Dan kalau Canting, budaya Jawa yang diangkat ini lebih ke batik. Dan ini berbeda ya, meskipun ada unsur-unsur Jawanya. Lalu kesamaan keduanya adalah pemeran laki-laki, tokoh laki-laki, kalau di Sekar ini namanya Joko, yang sering disapa Den Bagus oleh Sekar ini dia adalah seorang dokter yang kuliah di luar negeri. Pun sama dengan Den Hadi yang di Canting, ini juga adalah seorang MBA yang lulusan luar negeri. Oke, dari sini kita bisa ambil
persamaan, tapi tolong jangan ambil kesimpulan terlebih dahulu. Jadi jangan kita buat kesimpulan sebelum kita membaca atau misalnya membedahnya. Oke, baik. Lantas apakah kedua novel Canting dan Sekar ini memiliki ide yang sama? Apakah bisa dikatakan itu hasil plagiat? Tentunya teman-teman tahu, ide besar itu tidak hanya Canting dan Sekar aja, banyak sekali teman-teman ya, beberapa novel yang memiliki kesamaan ide. Saya contoh aja penulis besar, Terelie pun yang pernah diduga, yang judulnya Ayahku Bukan Pembohong, itu pernah ada yang menyamakan kesamaan ide dengan novel luar yang berjudul Big Fish. Teman-teman bisa cari reviewnya di Google dan lain-lain ya. Itu hampir kesamaan idenya itu sama ya. Jadi cerita tentang seorang ayah yang sering membacakan dongeng kepada anaknya gitu ya. Itu hampir sama. Dan apakah Terelie mencuri atau melakukan plagiat terhadap novel Big Fish? Saya rasa tidak ya. Terus kemudian perlu diingat bahwa ide besar dari dari anak pembantu yang atau pembantu yang akhirnya berjodoh dengan majikannya ini sudah banyak. Jadi saya rasa terlalu cepat kita untuk menyimpulkan bahwa persamaan ide ini adalah merupakan kejahatan plagiat, ya. Jadi ini menurut saya tidak tepat ya. Jadi teman-teman mungkin bisa langsung cross check sendiri. Oke, langsung ide tadi sama ya. Apakah isinya sama? Saya sudah baca yang Sekar. Saya ulang-ulang supaya saya bandingkan dengan Canting karangannya Mbak Mimi. Ini sama sekali berbeda ya, teman-teman. Kita bisa lihat aja. Jika di awal itu Canting dimulai dengan penolakan Sekar yang menolak Den Hadi gitu ya. Sedang kalau novel Sekar ya, ini dia dimulai dari part awalnya dimulai dengan tumbuhnya buih-buih cinta Sekar terhadap Den Bagus Joko gitu. Jadi ini tidak ada persamaan di part awal ya. Dari part awal aja saya sudah menduga bahwa karakter Sekar yang di Canting Mbak Mimi ini berbeda jauh dengan karakter Sekar yang ada di karangan Bunda Maria Asarjono. Jadi ini sama sekali tidak sama. Lalu apakah dengan persamaan nama tokoh utama di sini Sekar sama Sekar versus Mimi, Sekar versus Bunda Maria, apakah ini bisa dikatakan plagiat? Saya rasa tidak ya. Bayangkan jika ini disebut plagiat, ada berapa banyak penulis yang akhirnya terkena sanksi, termasuk saya misalnya. Saya ABM Wulan gitu ya, karya Patrick Kellan juga ada Wulannya. Jadi persamaan ide, persamaan nama tokoh ini menurut saya tidak bisa kita langsung menganggap bahwa ini hasil plagiat. Banyak yang hal seperti itu terjadi ya. Jadi silakan teman-teman menilai sendiri ya. Lalu kemudian saya bacakan saja garis besarnya. Apakah ini ceritanya sama Mbak Isrina? Oke, saya akan bacakan inti ceritanya ya. Sekar ini cerita yang sangat menarik sekali. Berkisah tentang seorang anak pembantu yang ada di keluarga bangsawan. Kebetulan Mbok Kromo ini adalah ibunda dari Sekar ini. Dia sudah cukup lama bekerja dengan bangsawan yang kebetulan orang tua dari Den Bagus Joko ini ya. Dan keluarga Den Bagus Joko ini pun pernah berhutang budi dengan Mbok Kromo karena zaman dulu sempat terjadi kesulitan dan Mbok Kromo mau untuk bekerja tidak dibayar, bahkan mau menjual hasil panennya gitu ya. Dan ini yang menyebabkan keluarga dari Den Bagus Joko ini sangat menyayangi Sekar seperti anaknya sendiri ya. Bahkan dari keluarga Den Bagus Joko ini dia tidak segan-segan untuk menguliahkan Sekar, membiayai kuliahnya Sekar dan lain-lain gitu ya. Baik, ini saya tidak spoiler ya karena di di sinopsis juga ada ya. Terus kemudian sayangnya di pertengahan jalan mereka berdua saling mencintai, tetapi pernikahannya tidak direstui. Itu aja intinya sampai di situ ya. Sampai akhirnya orang tuanya hanya mengizinkan Sekar hanya untuk menjadi selirnya Den Bagus Joko.
Oke, baik. Nah, sekarang kita bandingkan dengan isi cerita Canting karangan Mbak Fisilmi Hamidah. Apakah sama? Nah, karangan Mbak Fisilmi Hamidah ini mengangkat kisah cerita tentang Sekar yang saat itu berusia 18 tahun. Dia bekerja di rumahnya Den Hadi Suwito sebagai pembatik ya. Nah, hasil batiknya ini sangat dikagumi. Nah, begitupun dengan Hadi Suwito yang tidak mengagumi hasil batiknya saja, tetapi mengagumi si pembatiknya, Sekar ya. Sehingga dia merasa jatuh cinta dan mau meminang Sekar. Namun sayangnya Sekar tidak mau dipinang gitu ya. Ada pergolakan batin di situ. Dia tidak mau, dia menganggap bahwa usianya masih muda, banyak hal yang ingin dia capai dan apakah menikah merupakan jalan yang tepat, bukankah itu mematikan cita-citanya dan banyak hal yang diragukan oleh Sekar. Nah, di cerita ini juga ya yang berbeda dengan ceritanya Sekar karangan Bunda Maria. Di sini juga dimasukkan isu-isu poligami ya. Di sini ada lawannya Sekar yang bernama Ajeng ya, yang menawarkan diri untuk berpoligami dengan Sekar. Itu juga ada setelah dia menikah dengan Den Hadi yang sempurna, laki sempurna yang mencintai dia apa adanya ya, bahkan melamarnya sudah seperti Cinderella lah dan lain-lain seperti itu ya. Jadi berbeda dengan Den Joko dan Bagus Joko yang di novel Sekarnya Bunda Maria yang terkesan lebih bad boy menurut saya. Jadi ini berbeda dari segi cerita, isi cerita, terus kemudian muatannya juga, setting tempatnya ini jauh berbeda ya. Nah, untuk usia pembaca, menurut saya karangan yang Sekar Bunda Maria ini hanya boleh diperuntukkan untuk usia 17 tahun ke atas. Karena ada skin-skin yang menurut saya tidak cocok untuk anak-anak. Jadi hanya diperuntukkan untuk usia 17 tahun ke atas. Dan kisah cintanya mereka memang dimulai sebelum mereka menikah ya. Jadi ini karena ini bukan novel religi, jadi kita memahami itu. Sedangkan Canting memang lebih ke religi menurut saya ya. Ada unsur-unsur agamis yang dimasukkan oleh Fisilmi Hamidah di sini, sehingga menurut saya novel ini bisa dibaca untuk anak usia 15 tahun ke atas. Skin yang menurut saya skin dewasa juga ditulis dengan dengan halus dan tidak terlalu vulgar ya. Oke, baik. Jadi dari secara garis besar cerita itu kita juga sudah bisa membedakan teman-teman ya. Sekarang setting tempat untuk yang Sekar Bunda Maria ini hanya melulu di rumah saja yang saya lihat, tidak ada plot setting tempat lainnya gitu ya. Hanya berkisar di dapur, kamar seperti itu ya. Tetapi tetap menarik gitu ya. Dan sedang berbeda dengan novel Canting yang memang memiliki setting tempat yang beragam ya. Ada yang di restoran, ada yang terus kemudian ada yang di rumah, terus ada yang juga di kampungnya si Sekar gitu ya. Ini banyak sekali beragam ya. Jadi ini berbeda. Oke, jadi saya rasa bedah buku saya Dahlia, Sekar dan Canting ini sudah selesai. Dan bagi saya pribadi, saya anggap ini tidak ada kecurangan di sini yang dilakukan oleh Fisilmi Hamidah. Tetapi saya kembalikan lagi kepada teman-teman, silahkan teman-teman ingin menyimpulkan sendiri. Kalau saya menganggap bahwa tidak ada unsur plagiasi ya di buku ini, meskipun idenya memang tidak orisinil ya, sudah banyak gitu ya idenya, tetapi menurut saya apa yang dituliskan Mbak Mimin di sini ini benar-benar murni, asli, dan tidak bukan hasil plagiat. Oke, jadi saya rasa cukup ya. Jadi silakan teman-teman menilai sendiri apakah novel Canting ini adalah hasil plagiat gitu ya, dan itu menjadi hak teman-teman. Tetapi balik lagi bahwa plagiat ini adalah merupakan sebuah kejahatan ya, kejahatan dalam dunia literasi yang tentunya tidak hanya dunia literasi ya, mengambil hak cipta seseorang gitu ya, mengambil hasil karya seseorang gitu. Dan tuduhan ini
bukan tuduhan yang ringan menurut saya gitu. Bahkan bisa disamakan dengan plagiat ini bisa disamakan dengan kasus pencurian gitu. Jika dari hukum saja untuk menentukan kasus pencurian saja membutuhkan bukti dan saksi gitu ya. Kenapa kita main asal tuduh saja gitu ya. Jadi pastinya ini sangat merugikan dari berbagai pihak. Tidak hanya Fisilmi Hamida yang mengalami kerugian, tapi penerbit, terus kemudian marketer yang sudah menyetok bukunya, ini terpaksa harus menahan dulu karena beberapa pembeli menjadi mundur untuk beli. Ya, ini pasti sangat merugikan bagi semua pihak. Terlepas dari kejadian yang menimpa Mbak Mimi, karena kesalahannya mungkin dalam bersosialisasi dengan pembaca ataupun dengan orang-orang, ini saya rasa kasus yang berbeda gitu loh. Kita boleh membenci dalam hal yang ini, tetapi kita juga harus bersifat jujur dan adil untuk hal yang lainnya gitu ya. Jangan sampai kasus-kasus berikutnya bermunculan lagi, karena apa yang disampaikan ini memang menurut saya sih tidak valid ya. Jadi jika kita ingin menyampaikan bahwa wah ini plagiat, sampaikan buktinya gitu, sertakan buktinya, narasinya yang mana, kecocokannya di mana, kita bahas secara keilmuan seperti. Baik, sekian dari saya. Akhirnya kita berada di penghujung acara. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk semua. Sekali lagi saya ingin menginformasikan bahwa saya bukan kerabat dekat, saya juga bukan sahabat. Saya pernah bersilang pendapat juga dengan Fisilmi Hamida. Saya hanya ingin memberikan pendapat saya aja soal masalah ini tentang tuduhan plagiasi, agar kedepannya tidak ada lagi tuduhan-tuduhan plagiasi yang ditujukan kepada penulis lain, karena tidak adanya bukti-bukti yang valid gitu ya. Sebelum kita memberikan tuduhan, baiknya kita buktikan dulu fakta-fakta di lapangannya. Hanya seperti itu sih yang ingin saya tekankan gitu ya. Tentunya kejadian ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, tidak hanya untuk Fisilmi Hamida gitu ya, khususnya untuk bagi saya penulis dan teman-teman saya yang lainnya yang juga berprofesi sama, untuk bisa menjaga jarinya dan berhati-hati dalam. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap positif dan sampai jumpa.